Saya pikir saya nggak perlu lagi memperkenalkan si Otnil lah, semua orang udah tahu siapa dia kan gitu. Iya, masih belum lah. Ah, Ya, Otnil Tasman, Otnil lahir di Tasman. Banyumas, Oke. seniman, fotografer, Gender? pengusaha, gender, alat kelamin laki-laki. Kamu laki-laki. Naluri? Gender masih terus bergulir lah ya. Oh, terus bergulir. Oke. Alat kelaminnya loh ya. Disebut alat kelamin, bukan fungsinya. Ya, Fungsinya. oke. Oke lah. Fungsi menyesuaikan. Fungsi menyesuaikan. Gini, malah karena itu aku jadi tertarik gitu. Kamu itu kan, saya nggak tahu. Saya mau mencoba membaca apa ya, narasi yang kamu bangun di kesenian. Saya melihat kamu itu kan mengangkat isu-isu gender, isu-isu transgender atau bahkan LGBT mungkin. Tapi coba nanti dikoreksi ya kalau pernyataanku salah. Tapi saya membaca kamu mencoba seperti mengangkat isu itu menjadi ekspresi-ekspresi ini. Lah pertanyaan saya itu apakah itu benar gitu? Karena ini pembacaan saya sebagai orang di luar diri kamu kan, di luar sistem produksimu. Yang kedua, motivasinya apa gitu? Kira-kira itu latar belakangnya apa gitu? Ya meskipun karena apa yang kamu angkat itu cukup sensitif sebenarnya kan dalam urusan sosiokultur politik kita, apalagi khususnya agama kan, itu sangat sensitif gitu. Makanya ya meskipun di kultur kita tidak menafikan persoalan transgender, gender dan itu kayak bisu di Makassar, lengger di Banyumas. Nah, kalau kamu itu kira-kira motivasinya apa? Kalau ngomongin gender sebenarnya kan itu apa ya, sebenarnya kalau sekarang sih itu sebagai irisan aja di karyaku yang sekarang gitu. Tapi awal mulanya kan memang menjadi satu tolak awal gitu, sebagai apa ya, sebagai titik awal gitu permasalahan yang ada di tubuh saya gitu, ketika saya memaknainya lebih dari permasalahan ataupun konflik kayak gitu. Jadi lebih dari itu, apa yang ada dan apa yang saya maknai dan apa yang saya sadari akan aku ekspresikan di karya saya selanjutnya. Tapi tidak melulu saya mempersalahkan permasalahan gender gitu. Cuma pada awal memang titik awalnya memang saya sadar bahwa tubuh saya tubuh yang konflik kayak gitu, tubuh yang bermasalah di masyarakat, mungkin ya di masyarakat awam gitu. Tapi malah justru itu menjadi titik awal saya untuk bergerak gitu, bagaimana justru malah di situ, di area situ malah aku menemukan banyak hal, justru malah bisa menghasilkan beberapa karya sampai sekarang kayak gitu. Mungkin itu sih. Tapi kalau motivasi saya lebih bagaimana tubuh ini lebih jujur saja gitu, mengekspresikan apa yang dirasakan, apa yang dimaknai, bagaimana bisa akhirnya bisa menyadari sejarah tubuh saya sendiri dan saya ekspresikan kembali gitu, dan mempertanyakan kembali tentunya kayak gitu. Tapi tidak mau beromantisisme gitu. Seperti itu sih. Ini kalau motivasi itu kan bukan sekedar ide sebenarnya. Motivasi itu mungkin lebih pada hal sing memang ada sebuah kegelisahan. Motivasi itu memang ingin niat memperjuangkan tentang nilai-nilai itu, nilai-nilai transgender atau nilai-nilai LGBT. Saya nggak ada persoalan. Kalau itu. motivasi yang dimaksud seperti itu menurut aku lebih pada karena akar saya kan akar tradisi Lengger gitu. Jadi apa yang ada di Lengger yang saya pelajari itu yang saya ekspresikan kembali gitu. Itu yang akan saya olah lagi dan saya ekspresikan, seperti mungkin konsep tentang nyawiji atau peleburan misalnya kayak gitu, yang saya ekspresikan lagi di beberapa karya saya kayak gitu. Terus ngomongin tentang jagat Lengger yang di situ memuat banyak sekali nilai-nilai yang memang harus saya ekspresikan kembali di karya saya kayak gitu. Ya, lebih ke situ. itu. Nah, maksud saya ketika kita bicara motivasi itu identik pada hal yang bersifat memang sangat individual ya. Ya karena ingin kejujuran, ingin ada kegelisahan yang ingin kalau ekspresikan karena kamu tari ya diekspresikan lewat tari, logika sederhananya begitu. Kalau seni rupa lewat seni rupa, musik pakai musik kan. Makanya
kalau saya mengenalkan motivasi itu ada hubungannya pada hal yang sebenarnya ingin kamu narasikan, kamu kampanyekan, kamu misikan tentang apa yang kamu perjuangkan. Nah gitu. Nah, pada saat idenya bentuknya apa, karya-karya itu kan gitu. Ide-idenya bisa apa kemarin no MC apa? No CEO it. Ya kayak gitu, ada gitu. Dan itu juga mungkin ada kaitannya dengan latar belakang kamu yang orang Banyumas yang Lengger kan, memang kamu dari Lengger gitu-gitu. Makanya sebelum masuk ke wilayah garapannya itu, saya ingin bicara di wilayah ini tadi. Apa motivasinya di situ di wilayah itu? Karena ya yang kebaca memang itu tentang persoalan-persoalan ini, dan saya menarik karena ya realitas kultur kita, realitas sosial kita, apalagi ngomongkan agama itu kan sangat sensitif tentang hal-hal itu. Makanya ini wah cukup berani juga gitu. Kira-kira gitu. Kalau motivasi ya apa ya, kalau aku sih mengalir aja gitu loh mas. Aku nggak terlalu punya agensi yang memang khusus gitu. Kalau aku juga bukan aktivis, misal aktivis LGBT yang memperjuangkan permasalahan LGBT juga misalnya kayak gitu. Aku kan memang mungkin lebih memperjuangkan hidup saya sendiri gitu loh. Bagaimana aku bisa menjadi sebagai penari, sebagai koreografer, sebagai seniman ada nilai tawaran tersendiri gitu dalam berkarya gitu. Mungkin seperti itu yang saya perjuangkan, atau sebagai motivasi yang mendasar gitu, yang akhirnya diskusi karya-karya saya mencoba untuk bernegosiasi gitu tentang gender, tentang tawaran artistik yang saya tawarkan, tentang visual yang saya tawarkan. Itu kan memang di situ ada proses negosiasi bagaimana audiens ditawarkan dengan sesuatu hal yang memang saya dapatkan atau saya alami atau saya sadari, atau sebuah argumentasi yang memang perlu ditawarkan dan dipercakapkan kayak gitu. Tidak selesai di sebuah ruang panggung saja gitu. Jadi memang ini berangkatnya sangat individu kamu sendiri ya. Itu sangat personal. Sangat personal tentang tarik ulur mentalitas kamu tentang persoalan gender antara laki perempuan. Awalnya seperti itu. Nah, dan akhirnya dari pergolakan itu ujungnya adalah pertunjukan yang kayak Nosi, Caplaka, Lengger Laut, sampai sekarang Excelsior, Nyawiji, terus Pati Sakjroning Urip gitu. Kadang-kadang surrealis juga ya. Surrealis magis ya. Ternyata otak kamu ya klenik-klenik juga kan? Ya, saya harus percaya klinik juga karena ya Lengger itu membuat saya jadi klinik sebenarnya. Makanya kalau ngomongin klinik ya Lengger. Bisa jadi agama saya itu juga Lengger. Gitu. Nah, dari apa yang kamu narasikan itu, ya karena kan apa yang menjadi narasimu itu akan menjadi identitasmu, identitas ekspertis atau keahlian propernya kamu di wilayah itu kan menjadi rujukan nantinya kalau memang kamu fokus terus ke situ kan gitu. Lah sejauh ini eksplorasi apa saja yang sudah kamu dapatkan dari pergolakan itu tadi? Sebelum bicara karya-karyanya ya, itu kan tentu kamu mencari referensi, mencari literatur tentang kegelisahan itu sehingga bisa modal untuk berkarya. Ya tentunya aku sih kayak bergulir aja sesuai menyelesaikan atau kalau aku bisa dibilang konsepnya lebih mengembarakan tubuh gitu. Kemana dia bertemu ya dia akan apa yang ditangkap dan apa yang bisa ditukarkan itu pastinya akan dibawa di kehidupan saya selanjutnya, misalnya kayak gitu, di perjalanan selanjutnya kayak gitu. Jadi bertemu apa itu yang menurut saya itu cocok dengan idealis atau memang cocok dengan
energi saya kayak gitu, yaitu akan saya pertemukan dan saya benturkan gitu ya. Akhirnya bertemu lagi dengan kesadaran baru dan kalau bisa dibilang sebuah pemaknaan baru gitu untuk melakukan perjalanan berikutnya kayak gitu. Oke. Dan tapi gini ya, bahasamu kan masih abstrak nih. Iya. Abstraksi banget ini. Secara konkretnya kan bukan ini untuk teman-teman yang melihat kan gitu. Iya. Karena ini kan sangat abstraksi banget, tubuh sangat teknis, sangat personal. Lah. Kira-kira penjabarannya yang lebih konkret itu, yang lebih real itu mungkin pakai contoh atau gimana? Ya pastinya berjalan saya pertemuan dengan Dariyah misalnya kayak gitu. Oke. Itu kan memang membentuk saya ya dilalai gitu kan, saya bertemu Dariyah di usia saya dewasa juga gitu ya, memang terbilang matang. Terus ketemu Dariyah dengan beliau yang begitu saya kagumi dengan sosok beliau yang memang saat itu memang ingin saya ingin saya dekati dan diajak kolaborasi kayak gitu misalnya seperti itu. Akhirnya Dariyah ini ya, maestro Lengger ya yang ada di Banyumas kayak gitu. Akhirnya kan itu cowok bisa kalau kelaminnya laki-laki, tapi beliau kan bertransformasi gitu yang akhirnya menjadi perempuan, bahkan KTP-nya pun perempuan sebelum beliau meninggal gitu. Jadi penampilan sosok profilnya itu memang feminis ya? Feminim bukan feminis. Oh, feminim. Iya. Oke, ya benar. Nah, terus ya mungkin karena kembali lagi berangkatmu dari Banyumas, selalu Lengger, Ya, terus di perjalanan yang katakanlah sekarang kontemporer ya secara isu, karena hubungannya sekarang udah modern, pasti pakai isu-isu sekarang. Itu ada gejolak-gejolak nggak menghadapi persoalan yang lebih modern dalam konteks itu tadi? Kalau gejolak-gejolak ya pasti aja pasti ada, tapi kan memang seiring perjalanan saya memang sesekali memang sengaja aku bentur-benturkan gitu dengan beberapa hal yang memang itu saya sengajakan gitu. Misalnya tiba-tiba saya berbenturan dengan musik metal misalnya kayak gitu. Tiba-tiba saya memang sengaja benturkan dengan musik noise kayak gitu. Memang di dalam kesadaran saya memang ingin mengalami itu, misalnya tubuh saya ketika berbenturan dengan musik metal seperti apa. Tapi memang saya harus belajar dulu bagaimana logika atau sejarah musik metal misalnya kayak gitu. Terus noise juga sama, bagaimana sejarah musik noise, terus sampai di konteks itu berarti kamu mencoba mengenalkan tubuhmu ya, dan dia merespon auditifnya atau respon audio suara yang ada di sekitar itu. Iya, sama-sama kita kasih nol biar sama-sama saling merespon, menukar dan menangkap apa yang bisa kita saling tukar dan tangkap kayak gitu. Akhirnya di situ menghasilkan apa misalnya kayak gitu. Dari audio, dari frekuensi gitu. Akhirnya bisa sampai mana tubuh ini terbentuk dan menangkapnya kayak gitu. Dan itu bisa menurut saya dari hal fisik seperti itu juga bisa menghasilkan pemaknaan yang lebih dalam dari sekedar fisik gitu. Akhirnya tubuh ini bisa mengalami getaran yang itu bisa sampai saraf misalnya kayak gitu, dan getaran itu bisa sampai memaknai bagaimana peristiwa kosong dalam kehidupan misalnya kayak gitu, atau peristiwa nol dalam kehidupan misalnya kayak gitu. Kalau sekarang coba kita menelaah tentang karya-karya itu, tentang hasil-hasil. Ini kan kamu sangat personal sekali bicara kegelisahan. Ora koyo kobong lho kuale. Nanti kuale. Kuale. Saking gagah sih. Ya ini mau nganti lali, Cok. Wes. Tapi jasa diselamatkan iki. Jane Panji kok tutup kene. Aku bingung. Oke. Ganti. Oke. Anjir rokokmu ya. Sikat. Aduh. Ya, karena kan mungkin baru kamu ya yang saya baca kembali lagi seperti tadi saya baca, mungkin lingkungan juga baca tentang kamu sangat orientasi banget ini urusan hal-hal sifatnya
kejalangan tubuh, tentang sensualitas tubuh kan gitu-gitu. Binal, Dan akhirnya banal gitu ya. ya banal, dan kebacanya ya otomatis ya bicara itu tadi transgender, LGBT, homoan begitu-begitu. Apalagi sangat-sangat kamu meminimalis kostum karena hubungannya ingin menonjolkan tubuh itu kan secara sensual, bahkan posternya saja digawe seerotis mungkin kan gitu-gitu. Ya. Nah ini yang membuat sebenarnya menarik nih, ini sebenarnya apa sih kan gitu kan. Apa sih dan mau kamu, aku sih nggak ada persoalan apapun maumu ya, tapi aku ingin tahu gitu loh. Jadi kalau misalnya ngomongin tadi ya, maksudnya keputusan artistik ataupun bahkan poster yang misalnya ditampilkan itu kan menurut aku mengikuti apa ya, perkembangan sekarang gitu, yang orang itu ingin jelas gitu, clear gitu loh. Dan apa namanya, to the point gitu, nggak usah apa namanya, kita ngomongin tubuh transparan ya bilang aja tubuh transparan dengan fisik yang memang minimalis kostum misalnya kayak gitu. Ngomongin sensual ya ngomong aja blog sensual, tapi kan di situ ada apa namanya, ada sisi lain dari jendela misalnya sensualitas yang ingin ditonjolkan, tapi di situ ada sisi lain yang memang ketangkap gitu loh di atasnya kayak gitu, di level berikutnya kayak gitu. Tidak hanya di sisi transparan atau di sisi kevulgaran atau di sisi keputusan yang sangat banal misalnya kayak gitu. Dan akhirnya melampaui itu gitu, sehingga penonton melampaui adalah adanya permasalahan gender ataupun adanya permasalahan sensualitas ataupun hal yang bersifat apa ya, karena selama ini kan aku lihat orang-orang kan melihat tubuh sebagai objek seksualitas juga kayak gitu. Objek Seksualitas misalnya kayak gitu. Oh, iya. Entah itu di laki-laki ataupun di perempuan gitu. Tapi ketika saya menghadirkan sebuah hal yang sangat gamblang, tubuh transparan, tubuh yang sangat dililiti dengan kostum yang minimalis, di situ kan akhirnya orang bisa melihat di luar itu ada apa sih gitu, selain tubuh-tubuh yang memang diperlihatkan secara banal kayak gitu. tapi ya memang Ternyata ada kejujuran tubuh juga di situ yang diekspresikan misalnya kayak gitu. Ada hal yang tidak bisa diungkapkan lewat kata-kata, akhirnya bisa terlihat lewat ekspresi tubuh misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya sasarannya gitu. jadi memang kamu mengeksplorasi tubuhnya ya, bukan geraknya ya. Dalam konteks Enggak. itu kan apa, mengartikulasikan gimana tubuh itu sesuatu yang ya kembali lagi pasti pendekatannya erotis, pendekatannya Tubuh sensual. sebagai tubuh dimaknai lebih ke badaniah gitu. Tidak semata-mata tubuh biologis, tidak, tapi tubuh yang badaniah yang menyimpan memori, menyimpan apa namanya, kedalaman masing-masing personal yang bisa diekspresikan lewat bahasa tubuh itu sendiri gitu. Iya. Ya cukup ini juga ya. Nek secara apa yang kamu bahasakan ini kan benar-benar fundamental lah, hal yang physically apa ya. Tapi tubuh sendiri ketika punya kebudayaan kan akhirnya menjadi banyak hal tadi. Kan tubuh juga direzimi oleh kebudayaan ya. Seperti orang melakukan dinglo atau nek kowe orang tradisi sekali ngomong kendang nu langsung apa besut. Ah gitu-gitu kan itu sudah kayak menjadi menubuhkan apa-apa. Nah terusan ketika kamu sudah mulai berkarya gitu, apa juga mau dinolkan dalam pengertian tidak mengenal kultur itu, sehingga ketika kamu tadi benturkan otomatis mulai dari nol kan. Karena nek benturke budaya kayak ketemu kendang Banyumas kayak pasti langsung tanganmu kayak kan ngono toh. Orang kan selalu katakanlah orang dijotos itu kan refleks tanpa dipikir. Karena itu sudah jadi bagian apa ya, mengendap jadi pikirannya tubuh kan gitu. Nah, makanya ketika kamu ngulek-ngulek berorientasi pada hal tubuh itu tadi, nah kamu bicara abstraksi gitu. Nah, bagi saya itu
gimana ya membacanya gitu loh. Berat juga ya, artinya aku desa orang kesenian aja kadang membaca apa sing mbok omongke mau di dalam pertunjukan itu ya agak-agak samar-samar ya. Nah, iya memang abstrak gitu. Tapi menurut aku itu kalau aku sendiri tuh mengalami atau mentransfer ke penari-penari atau saya sendiri itu lebih kepada apa ya, karena aku metode teori enggak juga, kalau bahwa aku meyakini ada dua hal yang memang saling bertabrakan gitu, ada desain kultural sama desain thinking gitu memang. Yang di situ memang akhirnya ada namanya missing link gitu ya, mempertanyakan kembali di situ sebagai satu titik yang harus diekspresikan kembali gitu. Ketika ada dua dualitas yang memang ditabrakkan di situ, yang menjadi pertanyaan di diri sendiri maupun di publik gitu ya, akhirnya dikembalikan lagi, dipertanyakan lagi ke halayak audiens kayak gitu. Mungkin itu yang menjadi jawaban bagaimana mengekspresikan keabstrakan itu tadi, bagaimana di situ ada dua desain, di situ memang saling berbenturan gitu. Tapi dipertanyakan kembali, ada missing link di situ. Apakah masih relate dengan kehidupan sekarang, misalnya culture yang memang dibawa di tubuh ini dengan nilai-nilai yang dibawa masa lalu dengan sekarang, memang berpikir yang memang sekarang serba cepat dan semua nilai sudah berubah misalnya kayak gitu. Terus dipertanyakan kembali bagaimana tawaran kembali tentang nilai yang dihadirkan dengan nilai baru misalnya kayak gitu. Oke, kalau ada katakanlah satu pertanyaan gitu untuk disebutkan, untuk mengingat Othniel Tasman itu tentang itu tadi, tari tentang itu apa? Sensualitas kah? Gendernya? Tubuh? Menurut aku lebih tubuh yang jujur untuk menjadi manusia. Karena aku melihat sekarang banyak orang-orang yang banyak punya cita-cita menjadi pekerja bukan sebagai manusia. oh gitu. Artinya dia terlalu banyak recovery banyak hal. Agama ya pakai Agama dan sebagainya, pakai gitu. kupluk kayak aku nek ngomong ke apa wong Jawa ya piye badikan kan selalu itu nek ketemu apa jenenge nanggon rapat ya teman ya. Semua kan akhirnya banyak cover ya. Iya. Kehidupan kita gonta-ganti cover lah. Kamu ini malah telanjang ya kalau bisa gitu ya. Pribadi yang tubuh itu tubuh yang telanjang tanpa itu semua ya. Iya. Bisa. Ya. Ya paham nih. Paham. Min, itu penting loh men. Penting. Tapi kurang jero lah. Nek orang maksud tuh gitu, nek berarti gitu, ya ngapain sekolah? Sekolah kan mengcoveri itu kabeh toh, dandani, lah nek dibalekke nol, nek dadi kosong meneh gitu, dadi tanpa nilai. Justru malah kosong itu malah penting orang sekarang untuk dicari gitu. Karena Artinya kamu ketika sudah banyak lapisan ini malah jadi blank ya, bingung ya, pengen membebaskan itu ya justru kembali. ketika aku penuh, merasa penuh, aku malah mencari kosong di situ. Ya berarti kayak mau nggak mau kan melepas satu persatu. Ya. Mulai baju agama, baju kultur, baju sosiologi, bahkan baju gaya hidup ekonomi mau kan begitu. Sehingga kami ya tubuh ya ngene iki. Ya, kalau aku bilang bisa dibilang tubuh di antara, aku bilang seperti itu. Tubuh di antara itu Iya, tadi ya. banyak sekali konflik. Poinnya di situ yang Ya. kamu bicarakan. Sekolah yang ini orang golek ilmu, tapi untuk mengingat kembali. Sekolah Benar. mengingat kembali ya. Kayak lulus bro. Terus lulus lah. Oh, master SSSN. Ayo aku mes telu kuwi. Oh, S3 calon dokter. Iya. Iya, sok periksa nang Sampai dokter nganggur. calon dokter sok periksa. Jo lali nang Ayo ngene. mes telu. Slep sidin silite. Juga. Agama lengger tadi Iya. menarik itu, agak kontroversi itu. Nah itu repot ini. Mau repot. Oh enggak, maksudnya dia kan sudah memeredeli malah jadi ateis tanpa nilai kan. Sebenarnya agama sendiri kan nyandangi. Iya. Nek ngomong ke lengger ya nyandangi lagi.
Kan gitu. Oh, sejarah tuanya suwe tak protes gitu. Oh, no. Oke lah, definisimu agamu lengger itu maksudnya gimana? Agama lengger. Definisinya itu Menurut aku lengger gue jadi apa ya, jendela utama aku untuk bisa membuka banyak hal, terutama untuk memahami diri sendiri dan tubuh gitu. Akhirnya di situ ada tingkat sensitivitas yang menurut aku alami dan aku latih dari aku melajari lengger gitu. Entah itu dari segi logis ataupun dari segi spiritualitas ataupun nilai-nilai dan ilmu yang aku dapatkan dari lengger gitu. Akhirnya di situ aku meyakini bahwa semua bisa jadi bahasa lengger itu bisa jadi bahasa yang sangat universal untuk menghubungkan dengan masyarakat, dengan agama dan sebagainya kayak gitu. Yang jadi menurut aku yang pas ya agama lengger kayak gitu. Jelas. Yang penting kok jelas, nek aku ya wes. Karena kita juga tahu, kita bicara sih kultur lengger aja lah kan di apa namanya novelnya Buku Parut. Mungkin cukup aku. Ahmad Tohari. Ahmad Tohari, Ahmad Bapak Tohari. Ahmad Tohari itu kan memang bicara sensualitas ya, Saritem apa? Sing dadi pemain. Serintil. Oh, Serintil, Saritem. Saritem itu Serintil. mantune mbokku. Dan itu memang hubungannya memang bicara sensualitas, ya lengger kalau bicara sensualitas. Dan itu juga nggak ada bedanya sama sebenarnya kalau anu atau tayub atau itu kan. Kalau aku lihat sebenarnya lengger beda juga dengan tayub. Oh ya. Iya. Coba itu jelaskan karena kamu yang lebih tahu itu. Karena aku lihat ya, aku nyoba untuk menyamakan juga sepertinya dari segi fisik gitu, misalnya dari segi gerak dan dari segi ciri khas juga berbeda kayak gitu dengan lengger yang aku jalani selama ini kayak gitu. Karena kalau menurut aku Banyumas kan cukup secara geografi itu cukup kompleks gitu, karena dilihat dari segi geografi itu kan ada di Gawang Prapatan gitu, dimana di setiap sisi ada perbatasan yang memang di situ terbentuk alkulturasi kayak gitu. Di sisi lain, ya di sisi lain juga ada letak geografis yang tempat akhirnya pertemuan. Iya, akhirnya letak geografis yang membentuk ciri khas atau secara otentik membentuk setiap wilayah kayak gitu. Pertemuan itu pertemuan kultur atau pertemuan apa? Kultur. Artinya ono Sunda, ono Jawa, pas perbatasan. Iya. Selain itu juga segi letak geografisnya juga mempengaruhi suhu misalnya gitu, apa yang ada di situ misalnya itu juga mempengaruhi dari hasil dari kebudayaan si lengger itu sendiri gitu. Secara bentuk dan juga secara ekspresi gitu. Kalau secara fungsi antara Secara fungsi lengger juga dan tayub, masing-masing juga berbeda gitu. Di setiap wilayah di Banyumas gitu. Ada fungsinya memang itu untuk mengusir celeng yang ada di sawah. Ada yang fungsinya memang itu sebagai doa. Ada yang fungsinya juga sebagai sekarang mungkin hiburan gitu. Ada yang memang fungsinya itu sebagai politik juga pada zaman itu misalnya kayak gitu. Pada zaman artinya itu yang negara, membedakan dengan tayub ya. Ya, Fungsi. Karena tayub juga secara fungsi kan kegiatan ritual sosial lah kan gitu kan, memang mengumpulkan massa, ngumpul seserawungan, sedetan bareng kan. Tayub juga begitu iya bos. kan gitu. Fungsi beda ya tayub dengan lengger itu. Kalau sejauh aku lihat ya setiap itu balik lagi ke setiap geografi itu fungsi dan pemaknaannya berbeda-beda kayak gitu. Mungkin ada yang sama hampir sama tayub, tapi Banyumas menurut aku cukup karena Kompleks. Kompleks, makanya punya keunikan dan lebih otentik gitu. Lengger misalnya orang ngomong Banyumas ya mesti lengger kayak gitu. Beda sama tayub Blora itu ya. Berbeda. Apalagi Apalagi adanya lengger yang dari laki-laki dan perempuan. ayo, juga. bahkan mana rame kan tayub nggak ada laki-laki kan? Nggak ada. Setahu aku nggak ada. Nah, aku juga nggak ada. Di Banyuwangi kan juga sudah ditandai dengan gandrung Gandrung. arsan. Iya, gandrung itu. Memang itu yang sudah menjadi transisi dari laki-laki menjadi perempuan. Ya wes, itu tadi kita bicara jauh tentang Kornil dan orientasi ekspresi ya, dan pengetahuannya tentang lengger. Nah, sekarang saya ingin tahu yang
lintas ya. Ha, ha. Kamu dalam perjalanan pengalaman berkesenian itu kan berkolaborasi dengan Mas Garin, dengan ya yang lain nggak tahu ya. Kamu bisa cerita itu. Selama kamu bersinggungan dengan orang-orang di luar kultur kamu, bahkan sekelas Mas Garin begitu, itu gimana dari pengalaman itu apa yang bisa kamu ceritakan? Apa ya, mungkin malah aku justru malah bertanya ke mereka gitu, kenapa dia ambil saya, misalnya Mas Garin lah contohnya yang baru-baru ini, memang dalam 2 tahun ini saya ngasih Mas Garin misalnya gitu, kenapa dia ngambil aku gitu. Tapi sejauh saya ketahui dari Mas Garin, memang saya cukup punya wacana yang lumayan banyak gitu, punya pengalaman di lintas disiplin yang lumayan juga bisa untuk jadi bekal membantu Mas Garin sendiri dalam wilayah berkreasi misalnya kayak gitu. Terus yang yang saya dapatkan juga lebih kepada pemahaman lebih luas gitu tentang paradigma kesenian kedepannya seperti apa, misalnya harus seperti apa kayak gitu. Akhirnya dari pengalaman belajar dari beberapa senior lah, saya bilang senior kayak gitu, akhirnya saya harus merefleksikan ke diri saya sendiri apa yang harus aku lakukan ke depannya kayak gitu. Nggak ada, karena kebetulan ono kecenderungan sekarang nih, karena mungkin Mas Garin lagi asik dengan melihat erotisme kultur Jawa kan. Seperti contoh aku sih membaca di katakanlah opera Jawa kemarin, dia kan melihat Ramayana itu dari sisi feminin. Kan makanya yang ditunjukkan adalah erotismenya si Sinta, tentang jangan-jangan Sinta itu senang diculik. Sinta itu terkagum-kagum oleh Rawana. Rawananya kan gitu-gitu. Meskipun dia punya suami yang baik, ganteng, bersih, tapi membosankan lah bagi mungkin wanita itu. Dia ingin memunculkan wanita itu punya birahi, banyak warna merah secara visual segala macam. Setelah itu juga banyak karya-karya yang juga berhubungan pada hal-hal yang sifatnya seksualitas, semacam feminim seperti kayak Nyai kan juga, Kucumbu, Indah Kucumbu Nyai itu yang juga. kemarin Nyai kan gitu. Lah, saya pikir ketemu di situ karena ada pada momen ini ada kecenderungan sama orientasi dalam berekspresi. Tapi kalau pikir kasusnya di Mas Garin, aku kan tidak sebagai objek. Aku bilang tidak sebagai objeknya Mas Garin ya, tapi saya menemani Mas Garin dan saya memang membantu untuk menerjemahkan apa yang dipikiran Mas Garin. Makanya ya tidak harus jadi objek-objek, tapi ono partner dari bersinergi untuk membaca kultur tentang seksualitas, tentang bodi tubuh mau dan erotismenya gitu loh. Nah, tak pikir ketemunya di situ. Karena makanya aku sejak awal ngomongin tentang apa sih orientasi, apa motivasi dan tak pikir ini yang kebaca oleh Mas Garis yang saya partner dampingan gitu. Nggak ada popo yang mungkin kebetulan dia juga punya orientasi pada hal seperti itu gitu loh Pak, pembacaanku. Nek luput ya jenenge penonton tok ya. Nggak tahu karena kamu menjelaskan berbeda gitu loh. Iya, kalau berbeda. Aku rasakin dan aku alami juga tidak seperti yang dikatakan Mas Dani tadi gitu, bahwa memang Mas Garin memang mengambil saya sesuai dengan kemampuan saya gitu, sesuai dengan wacana yang saya gulirkan ke publik, terus pengalaman saya juga kayak gitu, memang membuat Mas Garin memang mengambil saya untuk menemaninya kayak gitu. Yang entah itu untuk mengambil keputusan secara artistik atau mengambil keputusan secara konsep dan sebagainya kayak gitu. Itu mengalami kendala nggak waktu ya bersinergi, karena ya pasti ada pendapat. Oh ya, pasti ada kendala dan sempat marah-marahan kayak gitu. Misalnya ada juga memang ada juga satu hal yang memang saya itu jadi itu ngambek-ngambekan karena Mas Garin ini kayak kenapa ngambekan, iya ngambekan modelnya piye Mas Garin ngambek, tapi ya cuma berapa kali gitu. Akhirnya ya di situ ada tahapan saling ngerteni kayak gitu. iyalah pengertian sebagai laki-laki. Iya.
yang besar ya harus pengertian toh mas kayak wis tua barang masa ora pengertian karo sing nom. Awe Tapi ada satu hal yang sulit aku imbangi gitu, bagaimana cara berpikirnya Mas Garin dengan juga cara bekerjanya Mas Garin buat aku itu yang memang saya sendiri sebagai anak muda yang contohnya sampai dia sekarang contohnya apa itu yang paling kamu inget-inget yang paling mungkin menggelikan menjengkelkan ya cara berpikirnya yang selalu terus bisa dibilang berkembang dan meloncat-loncat kayak gitu. Dan itu terus gitu loh, nggak pernah berhenti kayak gitu, yang tidak bahkan bisa main pentas iya itu bisa mengendapkan dulu sebentar gitu, berapa second baru bisa diomongkan, itu nggak bisa. Apalagi kalau sistem kerja juga sama gitu, yang harus jam segini bisa kayak gitu. Padahal kan setiap orang punya struktur bekerja yang berbeda-beda kayak gitu. Tapi yang mau tidak mau harus ngikutin, misalnya kayak gitu, harus nemenin ngopi sampai jam 2 pagi misalnya kayak gitu, ngobrol sampai jam 2 pagi, padahal paginya syuting sampai malam sih kayak gitu. ya itu saya inget tipenya kayak Slamet Gundono itu kalau isih nyantol nang utek urung ditok-tokke Iya. kuwi udah gelisah ra iso turu mlayu nang hotel gur butuh turu mlebu check in berarti ora iso turu neh metu meneh. Ini kelakon zaman waktu saya nemani Mas Slamet Gundono itu. Mungkin tipe-tipe hard disknya terlalu besar di kepala dan ingin selalu dicoba dituangkan terus. Ya memang ya harus energi besar. Ya kasus ini juga sama kayak sekarang aku yang Yang- sama Mas Sardono juga kan. Kebetulan beliau juga sedang dekat dengan saya. Sardono Ikusumo. Saya juga ngasih ide untuk beberapa program yang dia lakukan misalnya kayak gitu, sebagai pelaksanaan juga kayak gitu, ya memang hampir sama pemikirannya dengan Mas Garin misalnya kayak gitu. Menurut saya juga bagus buat saya sendiri sih, untuk lebih yang nge-trigger saya sendiri untuk bisa lebih belajar lagi gitu. Bedanya apa kalau ngasihani Mas Garin sama Pak Don ini? Kalau Mas Don itu tahu kapan dia harus berkomunikasi dengan saya dan kapan dia harus menuangkan ide-idenya kayak gitu. Kalau Mas Kalau Garin Mas Garin kadang tuh subuh-subuh sudah ada banyak catatan kayak gitu. lereno Mas. Iki mung pentas wisan kan ngono no. Iya, tapi beliau memang sadar benar bahwa tubuhnya itu. Engko nek nonton Mas ki lereno. Iki- Bahkan aku sampai ngomong ke dia kalau dia itu hiperaktif. Dan Mas Garin cuma itu bilang, weton kok. Mungkin wetone weton. hanya ontil aja yang bisa ngomongin saya tuh hiperaktif katanya gitu. Lah, gimana kamu kok bisa ngomong saya hiperaktif? Ya dari caranya dia nari, dari caranya dia bergerak dan sebagainya kayak gitu. Nyat belis. Leren Mas, leren. Iki wayahe istirahat, besok meneh. Ya. Ora kiamat kesenian. Aduh. Tapi ya ora terwujud ora kiamat. ya dia kayak ide-idenya mesti selalu selalu cemerlang lah, bahkan punya ide untuk bagaimana Solo bisa bangkit lagi misalnya kayak gitu setelah meninggalnya beberapa maestro, misalnya Pak Rai Supangga, misalnya juga ada seorang penyanyi tembang Jawa yang memang hanya beliau misalnya kayak gitu. Saya tidak tahu namanya siapa gitu, yang tahun kemarin juga meninggal misalnya kayak gitu. Akhirnya dia kan gelisah juga bagaimana caranya bisa memunculkan lagi tokoh-tokoh atau seniman di Solo gitu untuk bisa dikolaborasikan misalnya kayak gitu. Akhirnya muncul eksperimental dan kebaruan apa lagi gitu. Ya beliau sempat cerita seperti itu sih ke saya kayak gitu. Ya, Kalau dulu kan misalnya di Mas Gundono ditabrakin dengan Mas Eko dan juga dengan seniman yang lain dalam satu panggung satu proyek gitu kan. Ya seperti itulah misi-misinya dia ke depannya kayak gitu. Ide-idenya beliau kayak gitu. Bagus lah. Ya artinya dari pengalaman ini semua kan kamu juga kamu sendiri kan sudah mampu mendefinisikan dirimu. Kan paling susah itu seniman itu kan merumuskan dirinya pada ruang sosial kulturnya kan. Ini paling susah. Selalu aku yuk katakanlah paling kamu aku ini wong tradisi apa wong kontemporer sih, aku ini modern apa sing konvensional sih, atau aku ini karo penari sih, kan sibuk
dalam Mendefinisikan. batinnya. Iya, mendefinisikan. Kalaupun aku jadi kreator apa sih? Iki sing iki mau apakah aku luwih nanggur ketubuhan apa aku narasi-narasi yang sosial kritik atau apa kan selalu berputar-putar gitu. Ya syukur nek kamu sudah menemukan rumusan pada dirimu tentang tubuh antara tadi dengan hal-hal nilai di lingkunganmu ya. Nanti kan kita kalau orang lihat kan cuma masalah konsistensi aja toh. Dan itu yang menjadikan kasarannya itulah menjadi identitas eksistensinya. Kalau eksistensi sebagai seniman berijazah cukup ngisi kan selesai kan. Legalitas lah ya cukup. Itu saja, apalagi calon dokter ya. Amin. Oke, terusan ke depan ini kamu apa ini? Proyekmu apa atau sedang seperti yang kamu tadi cerita katanya mau ke urusan Brasil atau Eropa atau apa itu? Oh, ini kan ya tadi saya baru semalam baru selesai presentasi kan untuk apa ya namanya project Rutan Art Project itu. Itu semacam residensi itu atau kolaborasi? sebenarnya atau kayak kolaborasi antara seni Atau rupa, terus lukis kayak gitu, terus fotografi, terus akhirnya saling merespon dan juga menukar tangkap kayak gitu. Akhirnya menemukan irisan-irisan mana yang aku tangkap bisa menjadi refleksi gitu dari beberapa karya yang dikolaborasikan kayak gitu. Di situ saya sebagai critical respondent gitu. Ya memang respon ya. iya, akhirnya apa namanya? Ada sebuah proyeksi baru yang dari hasil riset selama 3 bulan kayak gitu. Untuk bisa laporkan gitu. Itu nantinya diimplementasikan dalam bentuk apa ya, proyek bersama lintas disiplin itu bentuknya nanti bakal presentasinya apa, bentuknya apa? Kalau saya kemarin semalam itu baru mencoba untuk performance lecture gitu. Performance lecture. Terusan yang lain? Yang lain masih ini sedang digodok sih ada 2 proyek yang memang ingin bergulir di tahun ini gitu. Memang saya sekarang itu aku sedang ditabrakan dengan teknologi gitu. Apalagi berkolaborasi dengan Institut Teknologi Surabaya dan juga Institut Teknologi Bandung gitu. Ya memang saya sedang menggodok satu konsep yang masih basicnya Lengger, tapi yang ingin saya tabrakan adalah dengan teknologi gitu. Bagaimana itu bisa menghasilkan eksperimental yang baru gitu bagi saya sendiri gitu, dan kesadaran baru bagi saya sendiri ketika tubuh ditabrakan dengan teknologi itu seperti apa kayak gitu. Terus yang kedua juga saya sedang menggodok satu festival gitu. Memang festival itu konsepnya lebih ke mengumpulkan info-info data tentang kebudayaan Lengger gitu. Karena Lengger di Banyumas ya. Karena aku melihat di Banyumas. Ya, karena aku melihat sekarang apa tujuan lebih ke euforia, tapi tidak ada bagaimana yang fokus di arsip, di sebuah pengumpulan info data yang bisa berguna buat masa depan kesenian lah, atau apalagi di Banyumas kayak gitu, untuk menjamin gitu keberlangsungan kesenian Lengger dan kebudayaan Lengger di Banyumas kayak gitu. Oke. Yaudah, terima kasih. Kelihatannya banyak lah udah. Mulai dari persoalan motivasi berkesenian, ide berkesenian, sampai udah bicara kerja-kerja kreatif dengan lintas disiplin seperti Mas Garin, Pak Don, mungkin dengan yang lain-lain mungkin masih banyak lagi lah, dan belum lagi sekarang ide-ide yang ke depan kan yang mau dikerjakan proyek-proyeknya itu. Biasa sih tinggal nunggu kabarnya aja, semoga sukses dan ya seneng-seneng gue ya sebagai konco. Iya, amin. Ya, Garinnya awak ya. Iya. Karena saya bukan ini acara seminar atau diskusi, tolong kamu tutup aja podcast ini dan silahkan. Apa kata-katanya? Kata-kata motivasi. Banyumas, Motivasi. pakai banyak Banyumas. Aja Banyumas lah. Oh. Ya seperti Banyumas lah ya. Ya, betul. Ayo. Jangan semangat dan Tetap putus asa. tetap putus asa. Cut.